Bir adet şerbetinden içmeyi nasip eder. O vakit sen çıkacaksın tahta. Allah'ın esirgesin hünkârım. Tidak ingin terkecoh oleh perkataan raja, Bayezid pun menjawab, "Amit-amit rajaku." Allah'ın esirgesin hünkârım. Mendengar ucapan Bayezid yang tidak menginginkan tahtanya, raja pun pergi dari sana. Amin kardeşim. Malam harinya, raja sedang berjalan di luar bersama Silahtar dalam penyamaran. Silahtar lalu berbicara, "Maafkan atas keingintahuanku, rajaku. Apakah kamu sudah membuat keputusan untuk Mehmet Pasha?" Raja menjawab, "Ibuku benar Mustafa. Abasa Mehmet Pasha mencari keadilan atas tertumpahnya darah sultan." Abaza Paşa bir padişahın kanı hakkı için savaştı. Silahtar menjawab, "Ya rajaku, tapi dia memanggil sultan lain untuk mempertanggungjawabkannya. Dia memberontak melawan pamanmu. Bahkan jikapun dia memang benar, sekali pengkhianat, maka akan selalu menjadi pengkhianat." Geram Mimin lihat Silahtar. Padahal raja udah setuju dengan pendapat ibunya. Sekarang malah diracuni sama Silahtar. Memang ular kau ya Silahtar. Nafsu kali kau lihat Mehmet dibunuh. Davasında haklı dahi olsa bir padişaha ihanet eden hepsine eder. Di saat itu, raja melihat seorang pak tua yang duduk sembari minum dari kendinya. Yap, itu adalah Mustafa si pemabuk, yang dulunya raja melepaskan nyawanya sewaktu di perahu. Mustafa yang sudah mengenali raja, ia pun segera berdiri sambil menyembunyikan kendinya. Hünkârım. Bekri Mustafa. Raja lalu bertanya, "Bekri Mustafa, apa yang kamu lakukan di sudut jalanan ini saat tengah malam?" Mustafa menjawab, "Baiklah, aku berusaha nongkrong dengan teman-temanku, kemudian temanku pergi. Lalu aku mencoba untuk mencari jalan pulang." Bir yolunu bulmaya çalışıyorum evimin. Silahtar bertanya, "Kamu mencari jalan pulang ke rumah?" Mustafa menjawab, "Ya, rumah." Raja pun berkata, "Biarkan aku melihat tanganmu. Apa yang kamu sembunyikan?" Mustafa menjawab, "Tidak ada rajaku. Itu tidak mungkin menyembunyikan sesuatu dari dirimu." Raja berkata, "Tunjukkan padaku Bekri." Dan inilah yang dilakukan oleh Mustafa. Uzat Bekri. Raja pun berkata, "Tunjukkan tangan satunya lagi." Mustafa pun menunjukkannya. Raja pun berkata lagi, "Tunjukkan padaku kedua tanganmu di saat bersamaan Bekri Mustafa." Dan inilah yang dilakukan oleh Mustafa. 2. Yürü bana doğru. Raja berkata, "Datanglah mendekat padaku." Mustafa pun menjawab, "Apakah kamu ingin aku menghancurkan kendinya rajaku?" Hünkârım. Testiyi kırdıracaksınız bana sonunda. Lucu juga ya lihat si Bekri Mustafa ini. Cerdas dan berani. Bayangi aja, dia main-main sama raja. Bekri Mustafa. Raja pun menjawab, "Bekri Mustafa, bukankah sudah aku katakan padamu, jika aku melihatmu minum lagi, maka aku akan memenggalmu." Melangkah, pinta raja kepada Mustafa. Tentu saja, Bekri Mustafa pun mematuhi perintah raja, dan kendi itu pun akhirnya terjatuh dan pecah. Hünkârım. Yürü. Gel bana. Raja kemudian meminta Bekri untuk ikut dengannya. Devlet. Di menara, Nefi si penyair sedang berkumpul di sana. Melunsun. Öldürürler azam a köpek. Tidak lama raja tiba di sana. Semuanya pun bangkit untuk memberikan hormat. Gel Bekri.
Raja lalu duduk dan menyuruh Bekri untuk datang kepadanya. Raja lalu bertanya pada Nefi, "Ada apa Nefi? Siapa yang kamu sindir?" Nefi menjawab, "Ada lusinan orang yang aku sindir rajaku. Pilihlah salah satu, siapa yang ingin kamu dengar." Sayın. Nefi Efendi hicvini kağıtlar. Silahtar pun lalu berbicara. Mereka mengatakan bahwa kamu juga menulis tentang kumpulan puisi. Raja yang mendengar perkataan Silahtar lalu bertanya apakah itu benar kepada Nefi. Öyle mi? Beli hünkârım. Nefi menjawab, "Ya rajaku, aku memang memiliki buku, kumpulan dari puisi yang disebut dengan Sihamikaja. Itulah buku yang disebutkan oleh Pasa." Raja menjawab, "Aku akan senang membacanya. Kirimkan padaku salinannya segera." Nefi menjawab, "Aku merasa terhormat rajaku." Raja kemudian memperkenalkan Nefi kepada Bekri Mustafa. Nefi, bu Adem Raja berkata, "Pria ini sama seperti dirimu. Dia berani dan cerdas. Seorang pria yang terampil dalam menyindir." Mereka memanggilnya dengan Bekri Mustafa. senin gibi. Ki Mustafa derler namına. Mustafa pun bicara, "Oh rajaku, apa yang aku ketahui tentang menyindir? Maksudku maafkan aku atas keberanianku. Aku adalah seorang penyair terbaik setelah minum sebotol anggur." Raja pun tertawa setelah mendengar ucapan dari Mustafa. Hala şairde bulamazsınız hani. Raja berkata, "Tapi kami telah menghancurkan anggurmu, dan kamu telah kehabisan anggurmu." Raja pun kemudian memerintahkan agar membawa satu kendi anggur untuk Bekri Mustafa. Bekri Mustafa'ya bir testi şarap getir. Derler ki içtiği Nefi pun kemudian bicara. Mereka bilang di akhirat nanti, anggur yang kamu minum sepanjang hidup akan keluar dari hidungmu. fitil fitil burnundan gelecekmiş. Mustafa menjawab, "Itu sangat bagus untuk didengar Effendi. Kalau begitu, aku akan mengisi botolku dan minum terus-menerus." Raja pun tertawa mendengar jawaban dari si Mustafa pemabuk. Ben de doldurur. Di barak, Sinan datang menemui Ferhat. Sinan berkata, "Segalanya telah berubah Ferhat Ha, karena Sultan Murad akan membawa Pangeran Bayezid ke ekspedisi. Aku ingin kamu memastikan keselamatan dari pangeran." Bizzat senin sağlamanı istiyorum.